harian, akan tetapi itu bisa menjadi sebuah karya yang serius teman-teman. Bahkan bisa jadi kelasnya itu menjadi sebuah karya publikasi ataupun karya terbit yang mempunyai kelas yang tinggi ya. Jadi contoh memoir itu walaupun orang mungkin menganggapnya sebagai novel, akan tetapi saya lebih menganggapnya sebagai memoir ya, karena ini adalah catatan harian. Mungkin teman-teman pernah lihat ya film Laskar Pelangi ya dari Andrea Hirata, bahkan pernah baca novelnya. Nah itu walaupun banyak orang mengkategorikannya sebagai sebuah novel dan masuk ke dalam genre sastra anak, akan tetapi saya juga melihat ini sebetulnya adalah bagian dari memoir juga. Kenapa? Karena yang ditulis itu adalah fakta teman-temannya. Jadi yang kisah persahabatan beberapa anak di sebuah sekolah yang masih sangat sederhana di daerah Belitung sana pada ya tahun sekitar 70-an ya, 70-an akhir kalau nggak salah. Nah itu kan sebetulnya kisah nyata gitu, bukan sebuah novel yang adalah hayalan ataupun juga imajinasi dari penulisnya. Itu benar-benar sesuatu yang dialami oleh Andrea Hirata dan teman-teman waktu itu gitu. Sehingga sebetulnya yang ditulis Andrea Hirata kalau menurut saya itu adalah sebuah memoir, itu sebuah ya catatan harian lah, diari lah ya, daripada ketimbang sebuah novel. Walaupun Andrea Hirata berhasil mengemasnya sebagai sebuah novel, seorang novel ya, karena dia menggunakan teknik memoir yang kronologis, jadi dari awal sampai akhir. Nanti saya jelaskan ada beberapa teknik dari memoir. Nah, tapi setidaknya ya itu tadi teman-teman, sebuah memoir, catatan harian, buku diari, yang itu adalah cara termudah buat teman-teman untuk membuat suatu tulisan, karena tulisannya ditulis adalah benar-benar kisah yang dialami teman-teman sendiri, sehingga teman-teman tentu akan lebih mudah menggali ide, tidak perlu harus riset ke sana kemari, dan juga lebih pede menulisnya karena apa yang ditulis teman-teman itu adalah teman-teman adalah yang paling tahu gitu. Sementara orang lain bisa jadi pengetahuannya di bawah teman-teman dalam kisah teman-teman tersebut. Dan makanya memoir itu juga bukan jangan dipandang sebelah mata ya, karena itu tadi ya sebuah karya memoir bahkan bisa menjadi sebuah novel dan juga diangkat ke layar lebar seperti Laskar Pelangi ya. Jadi ini sekedar penyemangat aja teman-teman, karena memoir itu adalah cara paling mudah sih, bukan cara mudah ya, cara paling mudah teman-teman yang ingin mulai menulis lebih serius, dalam arti menulis dalam jumlah kata yang banyak, misalnya dalam bentuk novel lah ya. Kalau dalam bentuk buku, buku ini 100 halaman, mungkin setidaknya 100 halaman, ataupun juga setidaknya menulis beberapa cerbung ya. Jadi artinya cerita bersambung yang bisa jadi itu dalam bentuknya adalah cerpen-cerpen yang dikumpulkan menjadi satu cerbung. Nah itu dan menulisnya cukup mudah karena itu tadi yang ditulis adalah pengalaman teman-teman sendiri. Tidak ubahnya teman-teman terutama wanita menulis buku harian ya, buku diari sama gitu, hanya tinggal kalau buku harian semua ditulis. Kalau untuk memoir kita fokus kepada hal-hal yang akan kita angkat. Misalnya kita punya pengalaman misalnya mendapatkan sebuah beasiswa gitu. Sementara itulah yang dalam Andrea Hirata dalam Laskar Pelangi kan begitu kan. Andrea Hirata dari keluarga yang sederhana, tidak terbayang bisa kuliah, bahkan apalagi kuliah sampai ke Perancis gitu. Akan tetapi akhirnya itulah pencapaian besar dia ketika dia berhasil mendapatkan sebuah kesempatan beasiswa ke Perancis. Nah itu sepanjang cerita, walaupun cerita kisah mendapatkan beasiswanya itu dari bagian akhir tidak selalu dibahas, akan tetapi apa yang dibahas selama kisah Andrea Hirata tadi, Laskar Pelangi itu adalah perjalanan Andrea Hirata, segala pengembangan dirinya untuk dia kemudian nantinya mencapai bisa mendapat beasiswa gitu. Ataupun misalnya itu prestasi ya teman-teman, jadi bisa dianggap yang ditulis adalah prestasi. Yang kedua bisa jadi dianggap adalah misalnya perubahan sikap ataupun perubahan nilai teman-teman. Misalnya teman-teman yang tadinya adalah misalnya dianggap badung, dianggap anak berandal lah gitu ya, anak yang sangat nakal, akan tetapi tiba-tiba teman-teman jadi ustadz misalnya, ataupun mungkin jadi kalau agama lain yang berarti pendeta ataupun pemuka agama yang lain. Nah situ kan adalah sesuatu yang unik dia teman-teman. Jadi bagaimana tadinya dianggap badung, berandal, kemudian bisa menjadi alim dan bahkan pemuka agama gitu. Nah itu bisa diangkat seperti tokoh itu juga. Jadi perubahan nilai-nilai hidup, perubahan jalanan hidup. Atau misalnya teman-teman yang
setelah sembuh dari suatu penyakit tertentu gitu. Bagaimana perjalanannya itu adalah suatu hal yang menarik untuk dibahas, sehingga bisa menjadi masukan ataupun juga bisa menjadi pengalaman, dan juga bisa menjadi informasi bagi teman-teman lain, sehingga ketika teman-teman lain itu mengalami penyakit yang sama bisa bersikap seperti teman-teman ketika teman-teman berhasil mengatasi penyakit tersebut, atau bahkan bisa justru menghindari teman-teman terkena penyakit gitu ya. Nah, itu bisa kita anggap memoir, kita buat catatan harian kita sebagai suatu buku ataupun cerita panjang, cerita bersambung itu dari perjalanan kita berhasil melewati penyakit.